Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap bersemangat dalam belajar matematika ataupun dalam belajar hal baru. Sekarang kita akan mempelajari barisan dan deret geometri. Sebelumnya kita sudah membahas ya barisan dan deret aritmatika. Untuk sekarang kita akan membahas apa itu barisan geometri dan apa itu deret geometri. Di sini tujuan kita mempelajari ini, kita akan menganalisa bersama-sama ya, barisan dan deret geometri. Kemudian kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Nah, bisa dilihat pengertian dari barisan geometri. Di sini barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua suku berurutan selalu tetap atau sama. Yang di sini ada ya, misalkan U1, U2, U3, U4, sama UN. Disebut barisan geometri jika ini ada suku kedua dibagi dengan suku pertama sama dengan suku ketiga dibagi dengan suku kedua sama dengan suku keempat dibagi dengan suku ketiga atau sama dengan rasio. Jadi U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan juga U4 dibagi U3 yaitu sama dengan rasio. Contohnya mungkinnya kita coba mengambil contoh mana yang merupakan barisan geometri ataupun kita coba membuat sebuah barisan ya. Misalkan kita mempunyai barisan di sini. Ada 3, kemudian ada 6, sorry, dan 12. Kita coba lihat. Ini ada syaratnya, yaitu di sini syaratnya. Hasil bagi dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Di sini kita ada satu barisan, 3, 6, dan 12. Kita coba lihat suku kedua dibagi dengan suku pertama, yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke. Kemudian kita coba satu lagi, suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Sama dengan 2 atau enggak? Coba lihat 12 dibagi 6 sama dengan oke. Berarti ini memenuhi syarat ya. Syaratnya hasil bagi dua suku berurutan selalu tetap atau sama. Ini ya kuncinya. Kita coba buat barisan lagi. Misalkan ketika kita mendapatkan ada barisan 2, 6, 18, dan 5, 4. Ini merupakan barisan geometri atau bukan? Kita coba cek. 6 dibagi 2, suku kedua dibagi suku pertama harus sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua. Harus sama dengan suku keempat dibagi dengan suku ketiga. Berapa jawabannya? Oke. 6 dibagi 2, 3 ya. Ini 3. 18 dibagi 6 itu 3. 54 juga dibagi 18, 3. Berarti ini merupakan barisan geometri dengan rasio yaitu 3. Seperti itu. Di sini ada ya, bagaimana kita mencari rumus Vn dari barisan geometri dengan suku pertamanya itu A, ini A ya, sama seperti sebelumnya A atau U1, dan rasio R kita dapat ditentukan seperti berikut. Ini dicontohkan. Misalkan kalau misalkan mencari U1, ya tinggal sama dengan A. Kalau misalkan mencari U2, yaitu dengan AR. Mencari U3, yaitu AR kuadrat. Kita coba buktikan ya. Di sini ada U1, U2, U3. Kita ketahui bahwa U1-nya itu sama dengan A. Berarti kita coba lihat ini A. Berarti A sama dengan 3. Kita coba, misalkan rasionya sudah diketahui yaitu 2. Kita coba lihat suku keduanya harus sama dengan 6. Kita buktikan berarti U2-nya itu A dikali R. A dikali R. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Betul ya? Kemudian suku ketiga, 12. Kita coba masukkan ke rumus yang ini. Berarti A-nya itu 3. A-nya itu 3. R-nya itu 2. 2 kuadrat. 4. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Betul ya?
Atau misalkan rumusnya itu ini ada di sini, itu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Seperti itu ya. Kita lanjut. Misalnya kita memiliki contoh soal. Diketahui barisan geometri. Jika misalkan di dalam soal sudah dijelaskan ini merupakan barisan geometri, jadi kita tidak perlu membuktikannya. Cara membuktikan barisan geometri itu seperti apa? Kita coba cek seperti yang tadi, rasionya sama atau enggak, barisan kedua dibagi barisan pertama sama dengan barisan ketiga di barisan kedua. Itu. Tapi kalau misalkan di dalam soal sudah diberitahu bahwa ini merupakan barisan geometri, berarti kita tidak perlu membuktikannya. Kita langsung saja ke dalam pengerjaan. Diketahui barisan geometri 3, 6, dan 16. Tentukan suku ke 10. Berarti kita coba tulis dulu yang diketahui. Nilai dari A yaitu 3, suku pertama. Kemudian nilai dari R, kita ambil yang suku kedua dibagi dengan suku pertama. Sama dengan 2. Berarti R sama dengan 2. Nah, kita sudah memiliki yang diketahui ataupun informasi di dalam satu soal. Kemudian yang ditanya yaitu U10. Berarti kita coba masukkan ke rumus UN sama dengan berapa tadi? A R dipangkatkan N-1. Jika misalkan U10, berarti U10 sama dengan A-nya itu tadi 3 dikali R-nya 2 pangkat N-1, 10. Berarti 10 min 1, 9 ya. Oke, berarti U10 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 9 itu 512 ya. Jadi 3 dikali 512 sama dengan 1536. Berarti suku ke-10, kesimpulannya di sini. Jadi suku ke-10 adalah 1536. Seperti ini ya caranya. Ini merupakan soal yang pengaplikasian rumus ya. Kita sudah tahu rumusnya itu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Kemudian kita ada soal cerita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba lihat informasi apa yang kita dapatkan dari sebuah soal. Coba lihat diketahui. Nih, keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan sebelumnya. Nah, ini ada kata informasi pertama ya, yaitu 2 kali lipat dari keuntungan sebelumnya. Berarti kalau misalkan keuntungan sebelumnya itu berarti ya ini merupakan rasio ya. Jadi rasionya itu 2 kali lipat. Berarti R-nya 2. Jika keuntungan bulan pertama adalah 600.000, ini ada informasi yang kedua, yaitu keuntungan pertama, yaitu U1 atau A sama dengan 600.000. Oke, maaf ya. 600.000. Ditanya, maka keuntungan percetakan tersebut, nih di sini ya, tersebut pada bulan ke-6. Berarti yang ditanyanya itu U6. Atau bulan ke-6 itu mendapatkan keuntungan seberapa. Dengan ini ada nih, bertambah menjadi 2 kali lipat. Berarti rasionya itu tetap sama ya. Misalkan dari bulan pertama ke bulan kedua naik 2 kali lipat. Seperti itu. Bulan ketiga dengan bulan kedua perbedaannya naik 2 kali lipat. Berarti kita coba, ini kita udah mendapatkan informasi, yaitu R dan A. Dan ditanya U6, U ke-6. Berarti kita coba ingat ke rumus lagi. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. UN-nya kita yang ditanyakan kan U6 ya. Berarti masukkan N-nya itu 6. U6 sama dengan A-nya itu 600.000, sorry. Dikali R-nya itu 2, pangkatkan N, 6. 6 min 1, 5 ya. Sama dengan berarti 600.000. Ini dikali
2 pangkat 5, yaitu 32. Kemudian 32 dikalikan dengan 600.000 sama dengan jadi 19.200.000. Jadi kesimpulannya, keuntungan percetakan pada bulan ke-6 adalah 19.200.000 rupiah. Seperti itu. Ini kita jika menemukan soal cerita ya. Jadi untuk langkah pertama kita coba cari informasi apa yang ada di dalam soal cerita tersebut. Di sini kan ada informasi pertama itu 2 kali lipat nih dari keuntungan sebelumnya. Berarti tetap sama ya, setiap bulannya itu meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga di sini ada informasi berikutnya, keuntungan bulan pertama yaitu 600.000. Maka keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6 berapa? Ya, kita cari dulu informasi apa yang bisa kita dapatkan dari satu soal. Jika sudah mendapatkan informasi apa, kita coba cari soalnya itu mengarah kepada apa, ataupun apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Kita lanjut ke dalam deret geometri. Deret geometri dengan deret aritmatika definisinya hampir sama. Hampir ya, tidak sama. Yaitu jumlah dari semua suku. Ini ya, jumlah dari semua suku. Bedanya kalau deret geometri yaitu jumlah dari semua suku barisan geometri. Kalau deret aritmatika jumlah semua suku dari barisan aritmatika tentunya. Bedanya itu ya. Nah, di sini kita ada perumpamaan. Jika barisan geometrinya U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN, maka deret geometrinya itu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah sampai dengan UN. Deret geometri itu dilambangkan ya dengan SN. Sini ada 2 nih rumusnya kalau misalkan di dalam deret geometri. Jadi ada SN sama dengan A dikali ya R pangkat N-1 dibagi R-1 untuk R yang lebih besar dari 1. Namun, jika R-nya lebih kecil daripada 1, seperti ini ya, maka rumus SN-nya itu A dikali 1 min R pangkat N. Ini cuma dibalikin aja, ininya aja ya, R-1-nya. Jadi kuncinya, kalau misalkan kita mau mencari nilai dari deret geometri, ataupun kita mau mencari jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri, kita lihat dulu nilai R-nya. Jika nilai R-nya lebih besar dari 1, kita pakai rumus yang ini. Jika nilai R-nya kurang dari 1, nanti kita pakai yang ini. Itu ya. Nah, contoh. Ini masih pengaplikasian rumus ya. Ini bukan jumlah. Ini jumlah. Carilah jumlah 7 suku pertama deret geometri 4, 6, 36, 106. Ini sudah diketahui ya bahwa ini merupakan deret geometri ataupun barisan geometri. Jadi kita tidak perlu membuktikan ini merupakan barisan geometri atau bukan. Jadi kita langsung saja. Berarti A atau suku pertama di sini ya ada ya 4. Kemudian kita cari rasionya. Yang paling mudah aja 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, rasionya itu 3. Berarti R-nya itu lebih besar dari 1. Jadi kita bisa pakai rumus yang pertama ya. Jadi ada SN sama dengan A R pangkat N min 1. Ini R min 1. Kita masukkan nilai A-nya itu adalah 4. R-nya itu 3. Pangkat N. Ini S7 ya. Sorry, dicarikan 7. Suku pertama. Berarti 3 pangkat 7 dikurangi 1. Di sini ada R pangkat R dikurangi 1. 3 dikurangi 1. Masuk ke sini. Berarti 4. Ini 3 dipangkatkan 7. Itu 2000
2187 ya. Dikurangi 1 dulu. Dibagi 2. Oke, 4 dibagi 2, sisa 2 ya. Ini ada 2186. Berarti 2 dikali 2186 sama dengan 4372. Jadi kesimpulannya, yaitu jumlah 7 suku pertama adalah 4372. Seperti ini ya, untuk contoh soal yang langsung pengaplikasian rumus. Di sini ada kembali lagi, ada soal cerita. Di sini ada misal hasil produksi kerajinan seorang pengusaha setiap bulannya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Berarti mengikuti aturan barisan geometri. Aturannya itu apa? Yang pertama, rasionya tetap atau sama ya, hasil bagi dari suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Kita coba cari informasi apa saja yang kita dapatkan dalam soal cerita ini. Kita coba produksi pada bulan pertama sebesar 150 unit. Berarti ini adalah U1. Kita diketahui. Berarti U1 sama dengan 150. Dan pada bulan keempat, berarti U4 ya. U4 sama dengan 4050. Hasil produksi selama 5 bulan adalah, berarti yang ditanyakan adalah jumlah sampai dengan bulan ke-5. Berarti kita ulang. Nah, berarti yang kita cari adalah S5, yaitu berapa jumlah produksi selama 5 bulan. Informasi yang kita dapatkan ada dari U1 dengan U4. Di sini ada aturan barisan geometri, yaitu rasionya sama. Kita coba buat perbandingan, yaitu U4 dibagi dengan U1 itu sama dengan 4050 dibagi dengan 150. U4 itu merupakan AR pangkat 3, kemudian U1 sama dengan A. U4 AR pangkat 3 ya, karena A dikali R, N-1, N-nya itu 4, berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian ini ada 405 dibagi dengan 150. Ini ada 0, kita bisa dilihat. Berarti 405 dibagi dengan 15, hasilnya adalah 27. Ini A dibagi dengan A sama dengan 1. Berarti ada R pangkat 3 sama dengan 27. Nah, ini bagaimana cara mencari nilai R? Ada perempatan ya. Berarti R-nya itu sama dengan akar 27 dari 3. Berarti R sama dengan 3. Di sini 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari A, yaitu 105. Di sini ya. A 150, sorry. 150. Dan juga nilai dari R sama dengan 3. Kita langsung masukkan kepada rumus hasil produksi selama 5 bulan. R-nya lebih ya, lebih dari 1. Berarti kita bisa pakai Sn sama dengan A dikali Rn-1 dibagi R-1. Berarti jika S5, berarti di sini A-nya 150, R-nya itu 3, pangkat N 5, kurangi 1. R-1, 3 dikurangi 1. Ini bisa tinggal langsung kita hitung ya. Di sini ada nanti, kan ini 150 nih.
150, ini hasilnya 2. Berarti 150 dibagi 2 itu 75. Kemudian 3/5 dikurangi 1 itu hasilnya 242. Di sini ada berarti 18.150. Jadi kesimpulannya, hasil produksi selama 5 bulan adalah 18.150 seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi barisan dan deret geometri. Ini kita ingat sama-sama, ilmu akan dikuasai jika diinginkan. Kita coba ambil review dari barisan geometri. Cirinya yaitu hasil bagi dengan sebelumnya, suku sebelumnya selalu sama. Dan rumusnya adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Kemudian deret geometri di sini ya. Deret geometri yaitu jumlah semua suku-suku barisan geometri. Berarti jumlah semua suku geometri. Rumusnya ada 2. Jika misalkan R-nya lebih besar dari 1, berarti rumusnya di sini. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R-1. Jika misalkan R-nya kurang dari 1, ini tinggal dibalik ya. Jadi R-nya ada yang setelahnya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas ya LKPD. Silahkan dipelajari bahan ajar dan juga dari video pembelajaran sekarang. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.